Hai semua, perkenalkan nama saya Merita Ines Oban dengan NIM 1903030071, kelas B semester 5, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Protes Migran dalam Dinamika Interaktif dalam Mobilitas Genting yang ditulis oleh Elias Steinpiller. Bab 1 tentang protes migran berteori dalam perspektif mikrointeraksi dan spasial. A. Dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilitas politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Dalam konsekuensi, studi gerakan sosial secara institutif berkonsentrasi pada kuat gerakan dan hanya sesekali menanggapi protes dari yang terpikirkan karena dalam istilah ini mereka dianggap tidak mungkin mata pelajaran yang kontroversial. Mengikuti alur pemikiran yang sama, genting daya yang langka dikonstruksikan sebagai orang lain. Mereka menghadapi politik tertutup dan peluang diskursif dalam politik yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan, di mana ancaman terdapat identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlibat serius. Mobilisasi para pengangguran telah muncul pada saat resesi ekonomi dan gerakan hak-hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis di Amerika Selatan. Petani pemberontakan terorganisir selama kelaparan dan migran sering mengorganisir protes atas ancamannya. Hal ini bagaimanapun tidak menunjukkan bahwa politik peluang dan sumber daya tidak relevan untuk penjelasan yang genting dalam protes genting. Sebaliknya, mereka paling berarti bagi orang-orang yang memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana sumber daya dapat diakses meskipun konteksnya tidak menguntungkan dan bagaimana mereka tidak sering hilang lagi. Pernyataan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak relasional. Dan jaringan penting adalah bukti yang tegas relevansi, jaringan, dan interaksi untuk mobilitas politik. Sementara literatur tentang masalah ini telah sangat beragam di akhir-akhir dekade, menambahkan perspektif budaya yang inti strukturalis yang dominan. Akar dari sebuah rasionalis pendekatan gerakan sosial tanggal kembali beberapa dekade. Pada tahun 1970-an, para pendukung dari teori mobilitas sumber daya untuk gerakan sosial telah berpendapat bahwa jaringan menyediakan sumber daya penting untuk pelaku gerakan sosial. Sastra gerakan sosial sejak itu secara luas menunjukkan bahwa sumber daya tertentu seperti rekrutmen, uang, dan kepercayaan sangat diperlukan untuk mengubah percikan perlawanan menjadi berkelanjutan mobilisasi. Karya Mark Granovetter tentang ikatan lemah telah diinspirasi yang kuat untuk penelitian tentang peran broker dan difusi sumber daya material yang kognitif dalam ruang gerak. Bangunan atas Granovetter dan daya material yang kognitif telah menunjukkan bahwa tidak hanya ikatan yang lemah, tetapi terutama kuat, ikatan juga penting untuk partisipasi dalam gerakan sosial di bawah situasi ketidakpastian karena mereka memberikan individu dengan kepercayaan. Sementara, perspektif relasional telah menjadi ortodoks dalam sosial studi gerakan. Sebagian besar beasiswa mengoperasionalkan hubungan sebagai jaringan dan dengan demikian mengadopsi perspektif strukturalis. Karena itu, titik buta dari sebagian besar pendekatan relasional antara lain
adalah penyebarannya ketidaktahuan makna yang dilampirkan oleh aktor pada hubungan sosial dan bagaimana mereka berubah dari waktu ke waktu. Karenanya, perspektif temporal atau dinamis dan budaya telah merintis yang relatif baru tren teori protes ke arah mikro daripada makro. Jasper berpendapat bahwa menyebut perspektif ini relasional adalah agak menyesatkan. Hal itu menghilangkan pilihan yang dinamisme darinya, karena interaksi tidak ditentukan sebelumnya oleh hubungan yang ada, tetapi sering bertujuan untuk menentang atau memperkuat hubungan sebelumnya. Jasper juga berpendapat untuk memecah jaringan menjadi interaksi yang terdiri dari beberapa serta melihat berbagai pertukaran dan pengaruh yang terjadi melalui interaksi tersebut, termasuk teori yang dirasakan oleh para pemain di jaringan, bagian dan kontensi historis jaringan. Sementara relasional pendekatan struktur, pendekatan interkonis agen stres. Dengan demikian, strategis dan gagasan strategis ini ditangkap dalam bahasa pemain yang mencangkup individu dan majemuk aktor. Yang kedua tentang spasialitas ambivalen mobilitas genting. Sebagian besar analisis spasial yang dibangun di atas karya Henry Lefebvre yang memiliki morfologi refleksi ruang dalam klaimnya tentang ruang secara sosial diproduksi dan terus-menerus diperagakan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Diinformasikan oleh wawasan ini, para sarjana gerakan sosial telah melihat ke dalam interaksi geografi dan hubungan sosial dalam protes politik mobilitas. Telah ditunjukkan secara luas bahwa lingkungan tertentu lebih menguntungkan untuk menyediakan sumber daya untuk protes politik daripada yang lain. Geografi memungkinkan untuk membatasi fasibilitas aktor dan interaksi individu. Kedekatan spasial memberikan lebih banyak peluang yang baru, koneksi dan hubungan untuk membangun serta mengurangi biaya yang resiko terkait dengan membuat tautan ini terjadi. Sama dangkalnya mungkin terdengar tempat menetapkan dasar bagi tindakan kolektif untuk berkembang, tatap muka interaksi yang menguntungkan, serta menciptakan perasaan efektif dan ikatan kuat di antara pengunjuk rasa. Selanjutnya, William Sewell yang banyak lainnya telah menunjukkan bahwa tempat-tempat aman sebagai gerakan sosial di mana penentangan dapat membentuk atau memperkuat identitas kolektif serta mengatur kegiatan, memobilitas sumber daya, dan merekrut aktivis. Sebagian besar gerakan sosial terbentuk di sekitar hubungan berbasis tempat dan komunitas persamaan yang menunjukkan bahwa ruang memiliki kualitas rasional yang berbeda dengan beberapa menjadi lebih memungkinkan untuk menetaskan protes daripada yang lain. Untuk melihat kualitas relasional ini membutuhkan perhatian khusus untuk skala lokal, terlebih lagi jika mobilitas kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk terpelajari. Dalam nada ini, Nicholas dan rekan-rekannya telah banyak menunjukkan bagaimana lingkungan perkotaan melahirkan pertentangan. Nicholas berpendapat bahwa gerakan sosial dalam medan yang tidak rata karena tekstur secara asimetris di sekitar beberapa orang dan tempat seperti kuota dan lingkungan, dan gerakan yang dihasilkan antar hubungan sering menjadi magnetis menarik aktivis yang berbasis di tempat lain untuk bergabung dengan hubungan yang demikian, serta memperkuat pentingnya dan memungkinkan keberlanjutan aktivitas kontroversial. Sarjana migrasi telah membuat pengamatan serupa dalam penyelidikan mereka tentang hubungan antara pengaturan spasial genting, termasuk lingkungan informal, kamp hibah atau daerah kumuh, dan subjektivitas politik. Berbeda dengan Giorgio Agamben, pandangan psimitis pada tahun 1998, bahkan dalam keadaan pengecualian, di mana individu dilucuti haknya
dan tidak dimanusiakan sebagai kehidupan telanjang. Namun, efek inkubasi dari kedekatan dan pertemuan di ruang tertentu juga terkenal oleh gerakan lawan negara, biasanya berkonsentrasi berarti di pusat-pusat kota untuk menentang para pengunjuk rasa dan campur tangan dalam hubungan rapuh mereka yang dikembangkan oleh sekutu. Pemerintah dan birokrasi secara teratur memberlakukan undang-undang yang membubarkan aktor subversif dan mengisolasi yang tidak diinginkan populasi dari dukungan sosial. Selain pengawasan di tingkat lokal, para sarjana migrasi mendesak ilmu-ilmu sosial untuk merefleksikan nasionalisme metodologis yang tersebar luas dan mempertimbangkan ruang sosial transnasional. Kebanyakan migran tertanam, fast future, dan konfigurasi praktik sosial yang plural lokal tahan lama dan padat ini, sistem simbol dan artifik yang tersebar di berbagai tempat di berbagai negara. Bagi banyak migran, negara bangsa adalah sesuatu yang nyata tetapi lebih bersifat artifisial wadah karena dunia kehidupan mereka menjangkau wilayah yang berbeda dalam keseharian kehidupan mereka. Melalui kontak dengan keluarga mereka di rumah atau di negara lain, melalui identifikasi dengan negara asal mereka atau oposisi dengan pemerintahan yang berkuasa. Meskipun mereka berada di negara tertentu atau kota tujuan, dunia kehidupan mereka tidak pernah murni lokal. Kehidupan mereka didasarkan pada tempat tetapi tidak terikat tempat. Ruang sosial yang menghubungkan individu pada waktu-waktu tertentu secara geografis, tempat-tempat yang jauh juga membutuhkan praktik protes. Sedangkan berhubungan dengan penduduk asli lokalitas tujuan secara inheren diperumit oleh budaya, hukum, dan perbedaan bahasa. Seringkali, hubungan antara pendatang dengan berbagai pengalaman ikatan tentang kekerasan dan pengecualian dalam transmigrasi dan lokalitas penerimaan yang memberikan kepercayaan dan menetapkan dasar untuk mobilitas politik. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.